Putri, seperti kita sepakati bahwa untuk minggu ini kita akan mempelajari tentang drowning and water rescue, atau bahasa Indonesianya lebih tepat ke arah pertolongan pada korban tenggelam. Definisi dan epidemiologi ya untuk korban tenggelam itu apa ya? Kita harus pahami dulu bahwa tenggelam adalah suatu kondisi gangguan pada pernafasan akibat terendamnya ke dalam air. Ya, jadi intinya harus terendam dulu ke dalam air ya, sehingga akan mengganggu pernafasan dari korban. Korban ada yang hidup atau meninggal setelah proses terjadinya tenggelam tersebut. Apapun hasilnya, korban dinyatakan telah mengalami insiden tenggelam atau drowning. Memang kalau kita baca beberapa referensi, ada yang menyatakan dry drowning, wet drowning, near drowning, atau drowning ya. Tapi itu malah membingungkan para pembaca atau para penolong, sehingga kita akan bahas saja bahwa satu kata yaitu tenggelam atau drowning. Jadi tidak bahas dry, wet, atau near drowning. Walaupun mungkin mahasiswa akan membaca di beberapa referensi ada yang membagi drowning seperti itu. Tenggelam merupakan suatu cedera yang tidak sengaja dan penyebab kematian urutan ketiga di seluruh dunia. Jadi lumayan banyak ya peringkatnya ya, ketiga. Dikatakan dalam survei tersebut, estimasi di dunia terdapat lebih dari 372.000 kematian akibat tenggelam, dengan 90%-nya kejadian tenggelam itu terjadi di negara berkembang, termasuk Indonesia. Korban tenggelam terbanyak adalah usia pada anak kurang dari 5 tahun ya. Kalau di Amerika sendiri memang kurang dari 15 tahun, kalau saya baca di jurnalnya. Untuk infan, banyaknya insiden terjadi di bathtub ya. Untuk yang children atau anak usia dini di kolam renang, untuk remaja dan dewasa, insiden tersebut banyak terjadi di sungai, danau, atau pantai. Faktor risiko. Kenapa sih orang bisa tenggelam gitu ya? Kalau anak ya karena memang dia tidak bisa berenang, atau tidak adekuatnya pengawasan supervisi dari orang dewasa. Dan juga di daerah yang banyak perairan terbuka atau perairan di daerah terpencil seperti kolam-kolam gitu ya. Perairan yang banyak bergelombang atau arus ya, contohnya di sungai deras kan sekarang lagi ngetren tuh ya, ikutan gitu kan, seperti mengikuti arus sungai gitu ya. Atau juga perairan dengan suhu air yang dingin. Contohnya di beberapa danau yang bisa membeku atau danau yang memang suhunya dingin pada saat musim salju atau musim dingin di luar negeri. Adapun faktor risiko kenapa bisa korban tenggelam atau memperparah terjadinya status kondisi pasien pada setelah terjadi proses tenggelam adalah adanya di awal komorbiditas dari si korban tersebut, yaitu aritmia, kardiomiopati, ya, penyakit arteri koroner, penyakit cerebrovaskuler, DM, depresi, dan epilepsi. Memang epilepsi juga merupakan prosentase yang paling banyak terjadi sehingga korban mengalami tenggelam. Nah, sekarang faktor-faktor apa yang mempengaruhi korban dapat tertolong dengan baik? Suhu air. Ya. Semakin suhu air hangat atau tidak dingin, maka korban akan cepat dapat tertolong. Lamanya terendam, adanya saksi, ya, dengan adanya saksi, bahkan bisa menolong atau bisa mencari bantuan dengan cepat. Adekuatnya resusitasi jantung paru atau CPR, waktu kedatangan tim medis emergensi, ya, irama jantung pada saat tim emergensi datang. Apa yang didapatkan dari si tim tersebut. Ini adalah gambaran seseorang yang di pantai, yang dia lagi surfing, dia mengalami kondisi tenggelam. Ini juga harus dipahami oleh para rescuer ya, yang bisa menolong ya, tim lifeguard-nya itu ya,
gimana sih orang itu dikatakan tenggelam atau apa tanda-tandanya orang itu tenggelam atau tidak gitu. Kita lihat dari penampakannya pada saat di pantai ya, dia berusaha untuk bernafas ya dengan mengadahkan kepalanya ya, berusaha untuk berjalan ya untuk mencari area pantai yang lebih dangkal gitu ya, dan posisi si korban tersebut juga berdiri karena berusaha untuk climbing, untuk berjalan ya, untuk menanjak ke pantai yang lebih dangkal. Ya, dia juga untuk berusaha bernafas dengan mengadahkan kepalanya ya, terutama hidung dan mulut untuk ke area yang bebas dari air. Nah, patofisiologinya sendiri ya pada pasien tenggelam kenapa sih gitu, bahkan bisa menyebabkan kematian gitu ya. Pertama yaitu saluran nafas ya, baik itu saluran nafas ya terendam baik sebagian maupun seluruhnya pernafasannya. Ya, jadi hidung atau mulut terendam baik sebagian maupun seluruhnya oleh air ya. Korban akan berusaha untuk bernapas. Korban panik ya, semakin panik semakin banyak air yang tertelan dan bisa menyebabkan aspirasi. Nah, kondisi aspirasi inilah yang menyebabkan laring mengalami spasme ya, kaku, dan korban akan mengalami apne ya, dia tidak bernafas, dan terjadilah cedera pada paru-paru. Kenapa? Paru-paru akan mengalami hipoksia, hiperkapnia, metabolic mix ya. Jadi antara air dan udara bergabung ya, terjadilah asidosis respiratorik dan pasien atau korban akan mengalami kehilangan kesadaran. Nah, akibat dari kehilangan kesadaran inilah laring yang tadinya kaku ya, terjadi tertutup, jadi rileks. Sehingga tanpa sadar air semakin banyak yang masuk ke dalam paru. Korban yang selamat rata-rata mengalami aspirasi kurang dari 3-4 mili per kilogram berat badan. Jadi memang sangat dikit air yang masuk. Ya. Hipoksia pada jaringan otak dan cardiac arrest ini disebabkan oleh hipoksia berat. Jadi hipoksia berat itu bisa menyebabkan hipoksia pada jaringan otak dan bisa menyebabkan cardiac arrest. Jadi semakin berat beban dari kondisi si korban yang mengalami tenggelam. Bagaimana dengan patofisiologi di pernapasan? Ya. Jadi misalnya air pada saluran nafas akan menyebabkan bronkospasme, tadi yang sudah dikatakan bahwa laring spasme, bronkusnya juga spasme ya, dan air yang terus masuk ke dalam alveoli, ke paru, akan merusak atau menghilangkan surfaktan di daerah alveoli, ya, sehingga menyebabkan sekeliling alveoli membran kapilernya itu akan permeabilitasnya meningkat, ya, jadi lebih permeabel, sehingga air dan udara akan masuk dan terjadilah edem pulmonal. Otomatis kalau alveoli sudah masuk terisi dengan air dan gas, sehingga terjadilah gangguan pertukaran gas. Yang harusnya alveoli hanya membrannya itu berfungsi untuk melakukan perfusi ya, pertukaran gas saja, oksigen dengan CO2, namun terisi dengan air, sehingga terjadilah penurunan kemampuan paru-paru sebagai untuk ventilasi maupun respirasi. Bagaimana kalau kardiovaskulernya? Pada awal kejadian, korban akan mengalami hipertensi dan takikardi, ya. Namun dengan beriring semakin beratnya hipoksia, terjadinya asidosis ditambah dengan hipertermi, akan mengalami bradikardi, ya. Terjadi hipertensi pulmonal di sini, kardiak output menurun, dan yang berakibat terjadinya cardiac arrest. Sehingga korban pada saat ditemukan ya, umumnya itu sadapan EKG-nya adalah PIE, yaitu pulseless ya, aritmi ya. Jadi tidak dia ada nadinya kecil-kecil ya, namun dia tidak, sebenarnya itu jantungnya hanya gemetar-gemetar saja ya.
atau sekali lagi bisa saja sudah asistol. Namun pada kasus-kasus tertentu ya memang sedikit ya, hanya 5% hasil sadapan EKG ditemukan ventricle fibrilasi dan ventricle tachycardia. Jadi umumnya pasien korban tenggelam adalah PA dan asistol. Kita pahami PA dan asistol berarti pertolongan pertama adalah dengan RJP, jadi bukan defibrilasi. Bagaimana kondisi elektrolit? Jadi ini gangguan elektrolit tergantung dari jenis cairan yang teraspirasi, ya, air tawar atau air asin, air laut, ya, dan berapa banyak jumlah cairannya. Jadi kita nggak bisa memastikan ini gangguan elektrolitnya apa, kekurangan apa, gitu ya. Kalau kita ketahui kalau air laut berarti banyak natriumnya, ya. Begitu juga dengan air tawar, beda lagi. Ya, kondisi tersebut menyebabkan terjadinya hipoksia dan hipoperfusi ke arah ginjal, sehingga terjadilah AKI, acute kidney injury. Nah, jadi karena perubahan elektrolit tersebut, sehingga menyebabkan hipoksia dan hipoperfusi, terutama pada area ginjal, sehingga terjadilah acute kidney injury atau AKI. Komplikasi pada pasien yang tenggelam, ya korban tenggelam, 50% akan mengalami pneumonia. Bisa juga terjadi infeksi pernafasan, infeksi jamur, dan infeksi pada pusat persarafan terjadi terutama pada korban-korban yang mengalami imunokompromis. Ya. Jadi itu infeksi terus berlanjut, yang tadinya infeksi hanya karena mikroba, tapi bisa juga karena jamur, atau bisa langsung ke infeksi ke persarafan, yang otomatis nanti ujung-ujungnya adalah infeksi sepsis ya secara sistemik, dan bisa menyebabkan multi-organ failure atau dysfunction. Bagaimana manajemennya? Ya, kita harus merescue ya, menyelamatkan dan melakukan resusitasi. Jika pada saat itu kita ada di situ ya, maka lakukanlah pertolongan. Untuk penyelamatan dalam air, berarti kita harus menuju tempat yang aman, misalnya pinggir pantai, bibir sungai, atau tepi kolam renang. Bawa korban, ya kalau memang kondisinya jauh dan di atas kapal atau perahu, posisi dalam kondisi telungkup, sehingga diharapkan air keluar ya, yang tertelan tadi, ya. Lakukan saat di tepi, lantas lakukan initial assessment ya dengan membuka jalan nafas ya. Ingat, untuk kasus tenggelam itu tidak perlu dilakukan pembersihan jalan nafas. Jadi kita nggak usah susah lagi mencari ada nggak obstruksi gitu ya. Karena rata-rata menurut survei penelitian, jalan nafasnya tuh terganggu karena aspirasi, bukan karena obstruksi. Jadi kita nggak usah lagi tuh nyongkel-nyongkel dengan jari kita di mulutnya ada apa, atau kita sibuk untuk nyari suction gitu ya. Itu akan memakan waktu. Langsung bebaskan jalan nafas ya, beri bantuan hidup dasar dengan cepat. Ingat, airway breathing circulation ya. Kita lakukan head tilt, chin lift ya. Kalau memang ada trauma leher, kita juga lakukan dengan jaw thrust. Ya, kita ingat lagi pada saat kita lakukan initial assessment, kita look, feel, and listen ya. Pada sekian 10 detik kita melihat tidak adanya pernafasan, tidak adanya nadi, pasien tidak sadar, langsung lakukan RJP. Bagaimana caranya lakukan RJP? Lakukanlah ventilasi 2 kali dahulu, baru dilakukan kompresi jantung. Bagaimana kompresinya? Sesuai dengan RJP pada umumnya, yaitu 30/2 untuk pada pasien dewasa, baik untuk 2 atau 1 orang penolong. Ya, beda dengan anak ya, 30/2 kalau misalnya di 1 orang, atau kalau 15/2 kalau di 2 orang. Jadi kalau untuk dewasa, ventilasi 2 kali, lakukan kompresi ya jantung dan paru 30, begitu ya. Nah, bila pasien muntah setelah dilakukan kompresi dada, berarti pasien sudah sadar, pasien dimiringkan untuk mencegah aspirasi.
Ingat, penggunaan C-spine atau cervical ya, itu tidak diperlukan kalau memang tidak adanya cedera pada leher, ya, karena itu akan mengganggu proses ventilasi dari si korban. Jadi ingat, tidak otomatis dilakukan penggunaan C-spine. Beda dengan kecelakaan lalu lintas ya, yang berisiko pada pasien dilakukan pada fraktur servikal, dia dilakukan imobilisasi ya servikal. Tapi kalau untuk korban tenggelam tidak disarankan untuk menggunakan penggunaan C-spine imobilisasi kecuali pada pasien yang diduga korban cedera pada leher. Contohnya dia tenggelam di misalnya di kolam renang yang dangkal atau sungai yang dangkal, kejeduk gitu, misalnya dia ceritanya mau lompat gitu, ternyata dangkal, kepala duluan lagi yang jatuh, itu baru kita lakukan penggunaan C-spine ya, atau cervical spine imobilisasi, atau pada kasus trauma berat. Ingat, untuk mencegah hipotermi kita berikan juga selimut ya yang tebal untuk pasien. Lantas kita rujuk pasien ke IGD rumah sakit untuk melakukan observasi. Ya, ini dari American PMI-nya punya Amerika ya, bagaimana chain-nya untuk pada kasus-kasus korban tenggelam. Ya, ini pasti orang yang menjadi guard baik itu di pantai maupun di kolam renang akan memahami ini semua. Jadi pahami tanda-tanda korban yang tenggelam ya. Pasti beda antara kolam renang dengan yang di pantai atau di sungai ya. Jadi kita harus menyelamatkan ya, membawa korban ya keluar dari air ya. Dan ingat bahwa si penolong juga harus selamat gitu. Jangan sampai penolongnya nggak ngerti bagaimana melakukan penyelamatan, dia ikut nyebur juga gitu. Jadi dua-duanya tenggelam kalau kayak gitu ya. Jadi pahami bagaimana melakukan penyelamatan korban dalam air ya. Jadi ada yang mengatakan throw, jadi dilempar bannya gitu ya. Setelah itu, setelah diselamatkan korbannya, telepon emergency service ya, kalau kita di AGD 119 atau 118, lantas dilakukanlah PCR ya, atau dilakukan RJP dengan memberikan ventilasi 2, dilakukan kompresi dada 30 untuk pada pasien dewasa ya. Lantas jika memang bisa pasiennya mengalami VT atau VF, bisa menggunakan AED ya. Kalau tidak, misalnya pada penyerapan EKG-nya itu terjadinya PE dan asistol, lakukan RGP terus sampai dilakukan transfer atau melakukan transportasi ke rumah sakit. Ya, ini adalah contoh beberapa bagaimana memanage pasien atau korban yang tenggelam ya. Kalau memang dia pintar bisa membawa pasien korban tenggelam seperti ini, silahkan. Tapi ini pasti orang yang jago berenang dan jago bagaimana menyelamatkan korban yang tenggelam. Tidak semua orang bisa melakukan ini ya. Kalau butuh alat bantu silahkan ya. Ini jauh lebih efektif ya, baik itu baik korban maupun untuk si penolong ya. Lantas dilakukanlah RJP. Bagaimana pertolongan di IGD ya? Evaluasi dilakukan secara simultan ya, bersamaan dengan resusitasi untuk mempertahankan oksigenasi, curah jantung, dan mengontrol suhu tubuh. Monitor terus EKG, nadi, tekanan darah, oksimetri, dan suhu tubuh. Pemeriksaan AGD, gula darah, ya, DPL, elektrolit, urium, kreatinin, ya. Dan kalau perlu, ya, terutama pada kasus-kasus yang kemungkinan pasien dewasa, korban dewasa karena mabuk, diperiksa juga kadar alkohol dalam darah atau kadar toksin, ya. Dilakukan ronsen torak, dan pada pasien yang tidak sadar, dilakukanlah pemeriksaan CT scan otak. Kita lakukan auskultasi, ya, kita mendengar apakah pasien mengalami dyspnea, wheezing, dan crackles. Itu kalau ada pasien ini nyesek dan kita dengar wheezing atau crackles, kemungkinan penyebabnya adalah si korban mengalami aspirasi. Berikan oksigen, ya,
maupun itu ventilasi dengan non mekanik atau insubasi, ya, ini tergantung dari berat atau tidaknya gangguan pernafasan yang dialami korban, dan tentu juga tergantung dari tingkat kesadaran pasien. Jika hemodinamik tidak stabil, berarti menandakan adanya hipovolemik, ya, injuri pada miokard, atau penurunan denyut dari vaskuler nadi. Resusitasi cairan dan vasopresor mungkin saja diperlukan kalau memang sudah permasalahannya dengan hemodinamik, ya, tidak hanya dengan ventilasi saja. Pemasangan NGT diperlukan untuk dekompresi, ya. Jadi yang kembung, ya, yang perutnya menekan diafragma karena tertelan banyak air gitu, bisa dilakukan pemasangan NGT, ya, dan juga untuk meningkatkan hemodinamik pasien dan menurunkan terjadinya aspirasi. Jadi kalau pasien yang muntah kan juga beresiko terjadi aspirasi, langsung pemasangan NGT untuk mengeluarkan output cairan yang banyak tertelan atau gas yang tertelan. Ya, kalau memang pasiennya mengalami hipotermi, bila temperaturnya kurang dari 34 derajat Celcius, maka dihangatkan dengan aktif, ya. Tapi biasanya dengan cairan yang dihangatkan untuk membantu terjadinya kehangatan tubuh yang lebih baik, lebih cepat. Namun jika 34 derajat, ya, sudah mencapai 34 derajat, maka pasien atau korban bisa diberikan kehangatan, ya, dihangatkan kembali dengan pasif, yaitu contohnya dengan blanket warmer, blanket roll, seperti itu. Nah, setelah pasien stabil, maka tetap dilanjutkan untuk pemeriksaan yang lain dan menginvestigasi tentang kondisi pasien dan bagaimana terjadinya trauma tersebut, atau kita periksa lagi apakah terjadi komplikasi atau tidak. Dan pertimbangkan juga adanya kasus dekompresi, ya, terutama pada penyelam-penyelam scuba yang jauh ke bawah, ya, biasanya di atas 10 meter itu juga bisa berisiko. Korban dapat dilanjutkan, baik itu diobservasi, tetap diobservasi di IGD dipulangkan, atau perlu penanganan yang lebih lanjut di ruang rawat, atau yang memang paling parah sekali adalah pasien diteruskan dirawat di ruang intensive care. Nah, beberapa penelitian menyatakan, ya, korban tuh berisiko nggak ya terjadi kematian atau terjadi gangguan otak nggak ya nantinya, gitu ya, pada saat korban itu sudah tertolong atau diselamatkan. Jadi sekali lagi tergantung. Jika korban terendam lebih dari 5-10 menit, itu berisiko terjadi kematian. Resusitasi tidak dilakukan di waktu pada saat korban diselamatkan kurang dari 10 menit. Jadi korbannya udah cepat nih ke tepi kolam renang atau ke tepi pantai, tapi nggak ada yang ngeresusitasi, cuma pada ngeliatin aja, atau enggak cuma Pak, sadar nggak? Pak, sadar. Nah, itu juga terlambat, ya. Harusnya kurang dari 10 menit langsung lakukan resusitasi. Nah, pada saat dia datang ke rumah sakit, ternyata GCS-nya kurang dari 5, pupilnya nggak merespon, juga kemungkinan pasien berisiko terjadinya kematian dan gangguan pada otak. Pulseless, jadi nadinya nggak keraba, ya. PE tadi juga bisa. Atau apne pada saat datang di rumah sakit, udah di RJP, di jalan gitu, ya, berapa menit gitu, ya, nyampe di rumah sakit juga masih apne. Hasil AGD, pH, asidosis, ya, karena 7,1. Normalnya kan 7,45, ya. Membutuhkan tindakan veno-arterial extracorporeal life support ECLS. Jadi itu tindakan advance, ya, untuk tetap mempertahankan cardiac output jantung. Jadi jantungnya diistirahatkan, dia menggunakanlah mesin, kalau kita namanya perfusi, ya, biasanya, ya, untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh maupun parunya. Jadi pakai CLS. Jadi kalau pasien sampai menggunakan CLS ini, baik itu ECMO maupun kayak untuk ECMO itu untuk menggantikan fungsi dari paru-paru, kalau veno-arterial berarti menggantikan fungsi jantung, ya, berarti kemungkinan korban ini bisa terjadi kematian atau gangguan otak. Dan sudah terjadi AKI. Nah, jadi inilah kondisi-kondisi klinis
yang pada korban-korban tenggelam yang beresiko terjadinya kematian atau gangguan pada otak. Jadi korbannya lebih lama ya tenggelamnya, terendamnya ya, RGP-nya terlambat ya lebih dari 10 menit, pas datang ke rumah sakit GCS-nya kurang dari 5 atau pupilnya yang nggak bereaksi sama sekali, tidak ada nadi, bahkan apne ya, harus dicek hasil AGD-nya acidosis dengan pH-nya kurang dari 7,1 ya. Apalagi setelah dilakukan di rawat intensif care tidak ada perbaikan dengan insubasi ya, bahkan memerlukan extracorporeal life support ya, misalnya ECMO atau seperti mesin perfusi untuk menggantikan fungsi dari jantungnya ya. Dan yang terakhir adalah dia sudah mengalami AKI, ya, acute kidney injury. Itu ada beberapa risiko sehingga sebagai seorang penolong ya nanti mungkin suatu saat ya kita menghadapi situasi tersebut atau diminta untuk bertugas ke tempat atau ke korban tenggelam ya, pahami ini, semakin cepat Anda melakukan pertolongan itu semakin cepat pasien tertolong ya, semakin besar kemungkinan pasien itu tertolong oleh Anda ya. Itu saja dari saya, ini adalah beberapa referensi dari jurnal yang saya baca untuk membahas tentang drowning ini. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.